Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi Bapak Ibu di seluruh tanah air. Jumpa di channel Anas Ponijan. Untuk sesi kali ini saya ingin membagikan tentang spesifikasi teknis penulisan ijazah sesuai dengan Persesjen Kemendikbud tahun 2020-2021. Nah, di sini akan saya share untuk materi PPT-nya. Baik, ini paparan yang dibuat oleh Direktorat SMA tentang spesifikasi dan penulisan belangko ijazah SMA tahun 2020-2021 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020. Kita lanjutkan di sini. Yang pertama adalah tentang persyaratan kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah 1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi tiap semester rapotnya harus ada. Kemudian kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini dasar hukumnya di bawah. Tanggal kelulusan dan surat keterangan lulus pada pasal 7 ayat 1 huruf C. Kelulusan SMA, SMA LB, program paket C atau yang sederajat ditetapkan tanggal 3 Mei 2021. Pasal 7 ayat 3, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat 4, surat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Sedangkan ayat 5-nya, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Pasal 7 ayat 6, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Jadi kalau menurut Persesjen ini diterbitkan, ditulis tanggal ijazahnya bisa dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 31 Juli paling akhir, atau nanti menunggu instruksi dari dinas pendidikan setempat. Sesuai kewenangannya untuk SMA adalah dinas pendidikan provinsi. Pasal 7 ayat 7, dalam hal tidak terdapat kepala sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka kepala dinas pendidikan atau pejabat berwenang menunjuk atau mengangkat pelaksana tugas untuk menandatangani ijazah. Kemudian pasal 7 ayat 8, satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Jadi termasuk alasan ekonomi, misalnya belum lunas pembayarannya. Kemudian ini spesifik ijazahnya bisa diperhatikan. Di sini yang paling penting adalah ada pengaman. Ada pengaman nih, burung Garuda, ada pengaman, tanda air, lambang Garuda Pancasila,
Dan untuk monitoringnya berupa serat berwarna merah kasat mata yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet, atau berwarna biru jika disinari dengan sinar ultraviolet. Nah, ini untuk pengaman biar ijazah tidak dipalsukan. Kemudian berikutnya ini masih spesifikasi ijazahnya seperti ini, contohnya bisa dilihat. Nanti file ini Bapak Ibu teman-teman guru semua bisa download di link deskripsi. Kemudian ini alur pendistribusian ijazahnya dari Direktorat SMA ke perusahaan percetakan ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dari provinsi ke sekolah, dan sekolah ditulis kemudian diterbitkan untuk siswa. Kemudian jika terjadi atau terdapat ijazah yang rusak atau salah maka sekolah mengajukan permintaan kekurangan ijazah serta mengirimkan kembali ijazah yang rusak atau cacat. Kemana? Ke dinas provinsi. Kemudian nanti dinas provinsi akan melakukan pemusnahan, disaksikan oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian, dilengkapi dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan dan pihak kepolisian. Kemudian dari dinas pendidikan akan melanjutkan permintaan kekurangan ijazah ke Direktorat SMA. Nah, selanjutnya berlaku alur yang sama sampai didistribusikan lagi kepada siswa. Kemudian berikutnya teman-teman semua, ini adalah petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Ini pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer atau dicetak. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya boleh dicoret dan tanda tangan atau diparaf karena tidak ada penggantian ketika ada yang rusak. Kalau sekarang jika ada yang rusak atau salah tulis bisa diganti dengan belangko yang baru, tadi dengan prosedur pengajuan ke dinas pendidikan dan seterusnya. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Nah, kemudian ini petunjuk umum masih. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke dinas pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT atau cabang dinas atau dinas pendidikan, atau kalau sekarang KCD, kepala cabang dinas. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, mungkin di daerah misalnya Papua, Kabupaten Dunga yang sangat terpencil, maka belangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah yang seharusnya kepada satuan pendidikan tersebut. Sisa belangko ijazah yang salah dan belangko ijazah yang tidak terpakai dikembalikan ke dinas pendidikan dengan berita acara serah terima pengembalian belangko yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat cabang dinas pendidikan.
Berikutnya, proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian, dilengkapi dengan berita acara pemusnahan oleh Kepala Dinas dan pihak kepolisian. Sisa belangko ijazah yang terdapat di dalam satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili. Sisa belangko yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakilinya. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Ini posisinya kalau ijazah sudah dikembalikan dan dimusnahkan masih ada perbaikan, maka diterbitkan surat keterangan saja, misalnya salah tanggal lahir atau salah nama orang tua, menggunakan surat keterangan karena tidak bisa lagi meminta ijazah yang baru. Kemudian terakhir, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil di satuan pendidikan yang menerbitkan. Ini petunjuk khusus penulisan belangko ijazah pada halaman depan. Ini halaman mukanya, nanti bentuk ijazahnya. Ini yang pertama, ini angka 1, setelah yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala. Nah, maka angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Yang kedua, angka 2 diisi dengan nomor induk, nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah atau NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian yang ketiga, ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten garing kota tanpa mencoret. Nah, ini misalnya kalau Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi, ya tetap aja ada tulisan Kabupaten garing kota, tidak perlu dicoret. Merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Jadi misalnya contohnya Kabupaten Kota Bandung, baik di kabupaten maupun kota ya tidak perlu dicoret. Kemudian yang keempat nih provinsi, angka 4 diisi dengan nama provinsi. Berikutnya angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang di bawahnya. Jadi sama dengan ijazah SMP untuk SMA. Contohnya misalnya Sigit Purnomo, ditulis kapital semua dengan tinta. Kemudian angka 6. Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari pendidikan di bawahnya, sama ketentuannya ya tanggal lahir maupun nama. Jakarta, ini huruf besar terus kemudian kecil, 06 Desember 2005.
Kemudian angka 7 ini nama orang tua, diisi dengan nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nomor 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif, NISN yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Dapodik. Nomor 10, angka 10 diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan ijazah secara lengkap. Contoh misalnya, jadi nggak hanya Bekasi saja, tapi Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, baru tanggal. Nomor 11 diisi tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Contohnya misalnya 16 Juni 2021. Nomor 12 ditempelkan pas foto. Pas foto peserta didik yang terbaru, ketentuannya ukuran 3 kali 4 cm, hitam putih, bukan berwarna atau berwarna, jadi boleh hitam putih, boleh berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Jadi nanti di sini ada pas foto, ini ada tanda tangan kepala sekolah, ada stempelnya. Kemudian angka 13 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur atau nama sekolah tersebut. Angka 14 diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan kepala sekolah yang berstatus bukan PNS seperti saya, kepala sekolah swasta, diisi 1 buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penanda tanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Jadi walaupun PLT ya langsung tidak ada tulisan PLT-nya. Berikutnya petunjuk khusus penulisan belangko ijazah halaman belakang. Nah, ini kita sekarang kan kurikulumnya sudah kurikulum 2013 semua. Angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah dengan nomor menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Ini sama dengan ketentuan yang halaman depan. Angka kedua juga sama, diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah sesuai dengan dokumen yang sah. Nomor 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan yang tercantum pada buku induk. Ini untuk nomor 3. Nah, kemudian ini angka 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif yang terdapat di Dapodik. Nomor 5, angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah. Angka 5 maksudnya ya. Angka 5 diisi dengan nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat COVID-19. Nilai ujian sekolah untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 5 ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Jadi misalnya 75, 86, 79, 100 dan sebagainya. Kemudian angka 6
diisi dengan rata-rata nilai rapot dari kolom di atasnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Angka 7 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten kota tempat penerbitan ijazah secara lengkap. Contohnya Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Kemudian angka 8 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah. Tanggal penerbitan ijazah. Kemudian nomor 9, angka 11 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Ini maksudnya angka 9 ya, bukan angka 11. Kemudian nomor 10, angka 10 diisi dengan nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah yang bersangkutan. Bagi yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi dengan tanda strip. Ini contoh nanti tampilan dari belangko ijazahnya untuk halaman depan dan ini untuk halaman 8. Demikianlah informasi teknis penulisan ijazah dari spesifikasi sampai halaman muka dan halaman belakang. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share seluas-luasnya untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah, wakil kurikulum, dan para penulis ijazah biar tidak terjadi kesalahan. Dan saksikan terus channel Anas Monijan untuk mendapatkan info-info edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.